Bagaimana mungkin seseorang bisa dengan mudah menertawakan kebahagiaan orang lain, seolah-olah kebahagiaan itu tidak layak dirayakan hanya karena terlihat sederhana di mata kita. Padahal, setiap manusia memiliki garis perjuangannya sendiri yang tidak selalu tampak dari luar. Apa yang bagi kita terlihat biasa bisa jadi merupakan puncak pencapaian bagi orang lain. Di dunia yang semakin gemar membandingkan, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan bukanlah kompetisi, melainkan anugerah yang datang sesuai kadar kesiapan hati masing-masing. Ada seseorang yang datang ke sekolah atau ke kantor dengan sepatu yang menurut kita terlihat murahan atau KW. Kita mungkin tertawa kecil, merasa sepatu itu tidak layak dipakai di tempat umum. Namun kita tidak tahu bahwa sepatu itu mungkin adalah hadiah penuh cinta dari orang tuanya yang bekerja keras siang malam. Bisa jadi ayahnya adalah buruh harian yang menahan lapar agar bisa menyisihkan uang. Atau ibunya menjahit pakaian orang lain hingga larut malam demi membelikan sepatu itu. Bagi kita, sepatu itu hanyalah alas kaki, tetapi bagi dia, sepatu itu adalah simbol kasih sayang, bukti bahwa orang tuanya peduli pada mimpinya untuk tetap sekolah dan berjalan dengan percaya diri. Setiap langkah yang ia ambil dengan sepatu itu bukan sekadar langkah menuju kelas, tetapi langkah menuju masa depan yang ia harapkan. Begitu juga dengan seseorang yang mengunggah foto liburan sederhana ke media sosial. Mungkin hanya ke pantai dekat rumah, ke gunung kecil, atau ke taman kota. Kita bisa saja mencibir, mengatakan bahwa liburan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan liburan ke luar negeri. Namun kita tidak tahu bahwa mungkin itu adalah liburan pertama dalam hidupnya. Bisa jadi selama bertahan-tahan, ia hanya mengenal rumah dan tempat kerja, tanpa pernah benar-benar merasakan istirahat. Foto itu mungkin adalah bukti bahwa ia akhirnya bisa bernapas sejenak setelah lama terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Liburan itu bukan tentang tempatnya, melainkan tentang keberanian untuk memberi hadiah pada diri sendiri setelah bertahan begitu lama. Ada pula orang yang mengenakan pakaian tertentu dengan penuh kebanggaan, meskipun bagi kita pakaian itu tampak biasa saja. Kita mungkin berpikir, kenapa ia begitu bangga dengan baju seperti itu? Namun kita tidak tahu bahwa mungkin pakaian itu adalah hasil dari menabung berbulan-bulan. Bisa jadi ia menahan diri untuk tidak membeli makanan enak, tidak nongkrong, tidak ikut tren, demi bisa membeli pakaian itu. Pakaian itu mungkin adalah simbol self-reward atas kerja kerasnya. Ia tidak membelinya untuk pamer, melainkan untuk mengingatkan dirinya bahwa ia juga pantas merasa senang, pantas merayakan perjuangan yang selama ini tidak terlihat oleh siapapun. Begitu juga dengan seseorang yang menceritakan pengalaman makan di sebuah tempat tertentu, mungkin hanya di warung kecil atau restoran yang bagi kita terlihat biasa saja. Kita bisa saja tertawa, mengatakan bahwa tempat itu tidak istimewa. Namun kita tidak tahu bahwa mungkin selama bertahan-tahan, ia hanya bisa makan seadanya di rumah. Bisa jadi makan di tempat itu adalah hasil dari perjuangan panjang, dari menabung sedikit demi sedikit, dari menahan diri untuk tidak membeli hal lain. Makan di tempat itu mungkin bukan soal rasa, tetapi soal makna. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya duduk di tempat itu, menikmati makanan dengan tenang, tanpa harus menghitung uang dengan cemas. Lalu ada seseorang yang mengendarai motor dengan wajah penuh kebanggaan. Motor itu mungkin bukan motor baru, mungkin bukan motor mahal, mungkin bahkan sudah banyak goresan. Kita bisa saja mencibir, mengatakan bahwa motor itu tidak layak dibanggakan. Namun kita tidak tahu bahwa bisa jadi motor itu adalah motor pertama dalam hidupnya. Bisa jadi selama ini ia harus berjalan kaki jauh, naik kendaraan umum yang tidak nyaman,
atau meminjam kendaraan orang lain. Motor itu mungkin adalah hasil dari menabung bertahun-tahun, hasil dari lembur yang melelahkan, hasil dari menahan diri dari kesenangan kecil. Motor itu bukan sekadar kendaraan, tetapi simbol kebebasan, simbol bahwa ia akhirnya bisa bergerak dengan usahanya sendiri. Seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan tidak memiliki standar yang sama untuk semua orang. Apa yang bagi kita terasa kecil bisa jadi sangat besar bagi orang lain. Kita terbiasa mengukur kebahagiaan dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang orang lain perjuangkan. Padahal, di balik setiap kebahagiaan sederhana, selalu ada cerita panjang tentang kesabaran, tentang kegagalan, tentang air mata yang tidak pernah dipamerkan. Kita hanya melihat hasil akhirnya, tanpa pernah tahu proses yang melahirkannya. Dalam hidup, tidak semua orang memulai dari garis start yang sama. Ada yang lahir dengan banyak fasilitas, ada yang harus berjuang untuk hal-hal dasar, ada yang sejak kecil sudah mengenal kenyamanan, ada yang sejak kecil sudah mengenal kekurangan. Maka, ketika seseorang akhirnya bisa merasakan sedikit kenyamanan, itu bukan hal yang layak ditertawakan, melainkan layak dihargai. Karena mungkin kenyamanan itu adalah buah dari doa-doa panjang, dari kerja keras yang sunyi, dari kesabaran yang tidak pernah disaksikan siapapun. Menertawakan kebahagiaan orang lain sebenarnya adalah tanda bahwa kita lupa bersyukur atas kebahagiaan kita sendiri. Kita terlalu sibuk membandingkan, hingga lupa bahwa setiap orang sedang berjalan di jalannya masing-masing. Kita lupa bahwa kebahagiaan bukanlah tentang siapa yang paling tinggi, tetapi tentang siapa yang paling tulus menikmatinya. Orang yang bahagia dengan hal sederhana seringkali memiliki hati yang lebih lapang, karena ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada standar orang lain. Jika kita mau sedikit lebih peka, kita akan melihat bahwa di balik sepatu sederhana ada cinta orang tua. Di balik foto liburan ada keberanian untuk beristirahat. Di balik pakaian yang dibanggakan ada penghargaan pada diri sendiri. Di balik cerita tempat makan ada rasa syukur yang ingin dibagikan. Di balik motor pertama ada kebanggaan karena bisa berdiri di atas kaki sendiri. Semua itu adalah cerita tentang manusia yang sedang belajar mencintai hidupnya. Bayangkan, jika setiap kebahagiaan kecil itu dipatahkan dengan ejekan. Bayangkan jika setiap pencapaian sederhana selalu dibandingkan dengan pencapaian yang lebih besar. Maka dunia akan menjadi tempat yang dingin, tempat di mana orang takut merasa senang karena takut ditertawakan. Padahal kebahagiaan seharusnya menular, bukan memicu iri atau merendahkan. Ketika kita ikut bahagia melihat orang lain bahagia, sebenarnya kita sedang memperluas ruang bahagia di dalam diri kita sendiri. Tidak semua orang punya kesempatan untuk merayakan pencapaian besar. Tidak semua orang bisa membeli barang mahal atau pergi ke tempat jauh. Namun setiap orang punya hak untuk merasa bangga pada dirinya sendiri. Setiap orang punya hak untuk merayakan langkah kecilnya. Karena langkah kecil itulah yang akan membawanya ke langkah yang lebih besar. Dan jika kita mematahkan semangat itu dengan ejekan, maka kita sedang memutus rantai harapan seseorang. Kebahagiaan orang lain bukan ancaman bagi kebahagiaan kita. Justru, ia bisa menjadi pengingat bahwa hidup selalu punya sisi terang. Sekecil apapun itu, ketika kita belajar menghargai kebahagiaan orang lain, kita juga belajar menghargai perjuangan. Kita belajar bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling hebat, tetapi tentang siapa yang paling bertahan. Mungkin suatu hari nanti kita juga akan berada di posisi mereka. Kita akan merasa bangga pada sesuatu yang bagi orang lain terlihat biasa. Kita akan ingin membagikan kebahagiaan kecil kita, berharap ada yang ikut tersenyum. Dan saat itu kita akan mengerti
betapa menyakitkannya jika kebahagiaan itu ditertawakan. Maka sebelum itu terjadi, lebih baik kita belajar sejak sekarang untuk tidak meremehkan kebahagiaan siapapun. Hidup sudah cukup berat tanpa perlu ditambah ejekan. Setiap orang membawa beban yang tidak kita lihat. Setiap orang punya cerita yang tidak kita dengar. Maka jika kita tidak bisa membantu, setidaknya jangan melukai. Jika kita tidak bisa memberi, setidaknya jangan mengurangi. Dan jika kita tidak bisa ikut merayakan, setidaknya jangan merendahkan. Kebahagiaan sederhana adalah bukti bahwa seseorang masih memiliki harapan, dan harapan adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Ketika kita menghargai kebahagiaan orang lain, kita sedang menjaga harapan itu tetap hidup. Kita sedang berkata bahwa perjuangan mereka berarti, bahwa langkah mereka tidak sia-sia. Pada akhirnya, yang membuat hidup indah bukanlah seberapa besar yang kita miliki, tetapi seberapa tulus kita menghargai apa yang ada. Bukan tentang siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang paling mampu bersyukur. Dan bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling manusiawi dalam memperlakukan sesama. Maka, sebelum tertawa melihat sepatu seseorang, pikirkan siapa yang membelinya dengan susah payah. Sebelum mencibir liburan seseorang, pikirkan betapa lama ia menunggu momen itu. Sebelum meremehkan pakaian seseorang, pikirkan berapa lama ia menabung untuk membelinya. Sebelum menertawakan tempat makan seseorang, pikirkan betapa berarti momen itu baginya. Sebelum menganggap remeh motor seseorang, pikirkan betapa besar arti kendaraan itu dalam hidupnya. Karena setiap kebahagiaan kecil adalah hasil dari perjuangan besar yang mungkin tidak pernah kita lihat. Dan menghormati kebahagiaan orang lain adalah salah satu bentuk kedewasaan hati. Semoga kita menjadi orang yang tidak hanya pandai mengejar kebahagiaan sendiri, tetapi juga pandai menghargai kebahagiaan orang lain. Semoga kita tidak menjadi orang yang meremehkan langkah kecil, karena dari langkah kecil itulah lahir perjalanan panjang. Dan semoga kita belajar bahwa bahagia itu bukan tentang membandingkan, tetapi tentang mensyukuri. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.